kita lihat-lihat. Inilah suasana hotel Niagara, guys. Kita juga ini, guys, melewati ini nih, Taman Safari Indonesia 2 Jatim. Kita masuk saja ke area. Masya Allah, bagusnya. Bagus banget nih, guys. Masjid Muhammad Cengho Pur Lapindo. Halo, saya Jul Kriwil dan di belakang saya ini si Bejo. Kita akan melakukan perjalanan santuy kemana aja kita suka sambil memberikan informasi-informasi menarik untuk kalian semua. Ikutin perjalanan kami ya, oke? Halo semuanya, jadi setelah dari eksplor kota Batu dan Malang dan sekitarnya, saya ini sedang berada menuju ke arah Surabaya melalui jalur non-tol. Sambil juga mengenang dulu sering naik motoran gitu dari Surabaya ke Malang dan sekitarnya. Jadi inilah suasana jalan non-tol. Ini kebetulan masih ada di daerah sekitar Singosari. Ke arah sana itu ke arah Surabaya, Pandaan, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, Jember, dan sebagainya. Ikutin terus ya. Dan kita sekarang memasuki daerah Lawang, teman-teman. Ini pasar Lawang nih. Sekali lagi bagi yang kangen mudik orang Lawang yang lagi merantau nih, Jul Kriwil melintas di pasar Lawang. Nah, di pasar Lawang ini depannya itu ada satu hotel yang menurutku vintage sekali di depan itu. Tuh. Itu namanya Hotel Niagara. Hotel Niagara, meski telah mengalami peremajaan, kengerian bangunan yang dulunya merupakan villa tersebut cukup terkenal, apalagi di kalangan masyarakat setempat. Bertahan dengan gaya klasiknya, Hotel Niagara ini seolah-olah menyimpan rapat-rapat kisah kelam di masa lalunya. Sejarah Hotel Niagara Malang pada awal mulanya berdiri di tahun 1918 lalu. Tempat ini bukan merupakan sebuah hotel, melainkan bangunan berbentuk villa. Dilansir dari Malang Merdeka, bangunan yang telah berumur cukup tua ini dibangun oleh seorang pria keturunan Brazil dan membutuhkan waktu selama 15 tahun untuk menyelesaikannya. Kepemilikan villa tersebut pertama kali dipegang oleh seorang Tionghoa bernama Lim Xianzhou. Setelah berpindah tangan kepada pengusaha Tionghoa lainnya yang bernama Ong King Chey, villa tersebut pertama kalinya berubah fungsi dan dilakukan perubahan pada beberapa bagiannya. Sejak saat itulah tempat tersebut bernama menjadi Hotel Niagara. Hotel Niagara ini juga menyimpan beberapa kisah mistis dan mitos. Yang pertama adalah beredar mitos seorang perempuan Belanda yang bunuh diri di lantai 4. Dan juga yang kedua, tak hanya di lantai 4, kisah tentang Three Beautiful Ghost Hotel yang berada di lantai 3 pun tidak kalah terkenal. Satu lagi, konon ruang bawah tanah hotel ini juga diduga menjadi saksi bisu pembantaian dan pembuangan mayat.
Meskipun menyimpan banyak kisah menyeramkan dan terkenal hingga seluruh penjuru kota, namun keeksotisan gaya klasik yang dipertahankan oleh hotel yang memiliki 5 lantai ini memang tak diragukan lagi. Hal tersebut yang membuat Niagara tak pernah kesepian pengunjung meski diterpa isu-isu miring yang belum jelas tentang kebenarannya. Guys, Pak, rate-nya berapa? Ada, monggo. Monggo nggih. Ngapunten Pak, saged damel kamera. Oh, ngoten, oke, siap. Sekedap. Nggih, sampun. Monggo iki Pak. Mbak Yu, mau cek rate? Monggo. Nggih. Mau yang mana Pak? Kamarnya kesini. Paling murah nih nggih. Iya, itu kamar di luar. Oh, kamar mandi luar. Atas yang kamar mandi dalam? Nah ini semuanya, superior, deluxe, family, atau junior deluxe. Depan Pak, junior deluxe. Oh, junior derak niku pundi? Iya, depan ini. Ini Pak, 299. 299. Bisa masuk sekarang, nanti cekotnya jam 6 sore. Cekotnya nanti. Iya, jam 6 sore Pak. Oh, makanya itu. Kan nanti aja siang kan gitu oh, iya, ya. jam 12. Baru besok kan. Nah, gitu. Nggih, Pun, kalau matur arek sih. Siap, matur nuwun Mbak Yu. Gitu guys. Ya kan tahu tuh harganya segitu. Harganya segitu. Makasih Hotel Niagara. Ya. Jadi udah tahu ya rate-nya Hotel Niagara. Nggak mahal juga loh, bagus. Oke, kita lanjut. Tetap ikutin terus guys. Dari jembatan flyover Malang, kok jembatan flyover? Dari flyover Lawang kok Malang. Ini daerah Lawang tuh guys, keren pemandangannya guys. Matahari dari timur, kita lawan lurus aja nih, nyampe Surabaya nih guys. Tapi ya masih 1 jam lebih, 2 jam. Jadi perbedaan waktu kalau kita naik tol sama non tol dari Malang ke Surabaya itu sekitar 1 jaman guys gitu. Kalau naik tol dari Malang ke Surabaya itu cuma 1,5 jam mungkin. Kalau tidak naik tol ya 2 jam lebih. Dengan catatan jalannya santai ya guys. Nah sekarang aja kita udah masuk di Kabupaten Pasuruan. Itu gerbangnya ya. Cuaca hari ini cerah sekali guys, matahari bersinar dengan mantapnya. Wih. Oh, ada apa nih? Ada apa ini? Minta apa toh ini? Aduh.
Oh, sumbangan kematian sepertinya. Nah, itu tuh jadi pertanyaan buat aku tuh. Selama perjalanan kemarin tuh memang di beberapa daerah ada tuh seperti itu, ketika ada yang meninggal justru dia meminta sumbangan, apa itu namanya? Sumbangan takziahnya ke orang yang lewat. Ada kemarin ketemu sempat beberapa di daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Yang tahu mungkin bisa komen ya gitu. Kok gitu biasanya kan kalau sumbangan tuh ya dari kerabat terdekat atau tetangga gitu. Sejak kapan kebiasaan itu dimulai gitu, saya hanya bertanya seperti itu. Kan ya kurang elok gitu loh guys. Guys, di daerah Lawang dan dekat dari situ tuh ada kebun raya juga guys, kayak Bogor gitu guys, namanya Kebun Raya Purwodadi. Kita nggak usah masuk ya guys, kita lanjut aja. Siap. Dan teman-teman, jadi kalau lewat di non-tol untuk ke arah Surabaya dari Malang itu jalannya udah bagus guys, enak banget dan petunjuk jalannya juga jelas. Jadi pakai Google Map apalagi aman lah gitu. Semua pecahan-pecahan jalannya, pertigaan, perempatan itu jelas semua. Dan yang menarik ya kayak tadi itu, jadi ada beberapa situs. Jadi ada beberapa tempat yang memang itu tempat lama itu. Ada beberapa gitu di sepanjang jalan jalur non-tol dari kota Malang menuju ke kota Surabaya gitu. Seperti itu, dan ini kita udah mau nyampe Pandaan kali ya gitu. Tuh lihat seperti ini, halus jalannya dan sekarang ternyata udah lebar. Ada 2 jalur di masing-masing line-nya itu. Mulus sekali dan jalannya enak kalau dari Malang itu jelas ya, menurun gitu santai. Oke, dan setelah kita mengikuti jalan dan kita juga ini guys melewati ini nih, Taman Safari Indonesia 2 Jatim. Woi, asik kan? Begitu guys. Dan teman-teman, kita sekarang sudah nyampe di pertigaan atau simpangan Pandaan. Jadi kalau ke kiri itu kita ke Tretes, puncaknya anak-anak Surabaya. Kita ke kanan ke arah Surabaya. Dan ada yang menarik di sini, di sebelah kiri ini ada Museum Cungrang ya. Museum Cungrang. Di sini konsep bangunannya itu apa namanya? Chinese, wisata religi Cheng Ho. Ya, seperti itu. Kita coba di depan masuknya kali ya. Biar kita tahu kalau kita melewati jalur non-tol itu kita bisa melihat hal-hal yang apa ya namanya? Bersejarah ya, seperti itu. Oh, ini pasarnya guys. Kita lihatlah ya. Ini adalah pasar wisata Cheng Ho di daerah Pandaan. Komplek Masjid Muhammad Cheng Ho. Nah, itu aku baru tahu tuh, ternyata namanya ada Muhammadnya. Inilah
Kita mending ke area masjid guys, sambil ngelihat masjidnya. Bentar ya guys. Mana nih area masjidnya? Nah teman-teman Joel Kriwil TV, inilah Masjid Muhammad Cheng Ho Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Sejarah berdirinya Masjid Cheng Ho Pandaan Pasuruan ini berbeda dengan Masjid Cheng Ho yang ada di Indonesia lainnya, yaitu Masjid Cheng Ho Palembang dan Masjid Cheng Ho Surabaya. Perbedaannya adalah Masjid Cheng Ho Pandaan ini berdiri dan dikelola oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan, sedangkan Masjid Cheng Ho Palembang dan Surabaya dikelola dan dibelakangi oleh PT, Pembina Iman Tauhid Islam. Berdirinya masjid ini digagas oleh Bupati Pasuruan, yaitu Jus Bakir Al-Jufri, di mana bertujuan untuk dijadikan landmark religius bagi pengguna jalan di wilayah di sekitar masjid. Pada tahun 2003, masjid ini mulai dibangun dan tanggal 23 September 2006 bertepatan dengan Ramadan 1427 digunakan untuk sholat tarawih untuk pertama kalinya. Bupati Pasuruan Jus Bakir Al-Jufri meresmikan berdirinya masjid ini 2 tahun kemudian, yakni 27 Juni 2008. Pembangunan masjid ini menggunakan tanah kosong milik Kabupaten Pasuruan, yang mana Dinas Pertanian yang mengelolanya. Dibangunnya masjid yang memiliki bentuk seperti kelenteng atau pagoda ini yang biasanya yang digunakan oleh umat Tridharma, bertujuan untuk menunjukkan universalitas Islam di mata masyarakat, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin atau rahmat bagi semesta. Sholat di lantai atas. Walaupun masjid yang berbentuk gaya Tiongkok, umat Islam menggunakan masjid ini untuk beribadah. Kemiripan bangunan Masjid Cheng Ho Pandaan ini diadopsi dari arsitektur Masjid Cheng Ho Surabaya, yang merupakan masjid pertama yang dijadikan ikon dan tempat wisata religius. Masjid ini memiliki tempat untuk jamaah yang ingin tidur sejenak dan juga tempat yang dapat disewa sebagai tempat pertemuan yang terletak di bagian lantai dasar masjid. Tempat untuk sholat terdapat di lantai 2 masjid, di mana ruangan ini dilarang untuk tempat tidur. Masjid ini memiliki luas 50 x 50 meter yang merupakan luas keseluruhan masjid. Letak masjid ini adalah berada di pinggiran jalan, yang mana pengendara dapat mampir untuk beristirahat, menunaikan ibadah sholat ketika jam azan tiba, dan menikmati pemandangan yang memukau. Berbagai macam jajanan yang ditawarkan seperti jagung gendong, jagung rebus, dan lain-lain, sehingga Anda akan dimanjakan dengan pemandangan yang ada di daerah tersebut dengan menikmati jagung rebus. Mantap guys. Ini beduknya guys. Lagi ada perbaikan guys. Mantap. Kita lihat sisi depan. Ini dipasang marmer guys, keren. Granit kok marmer, apa sih? Ini gerbang depannya, pilarnya guys, dan ini tampak depannya. Masjid ini merupakan masjid ketiga yang ada di Indonesia dengan arsitektur bangunan mirip dengan kelenteng.
membuktikan bahwa di Indonesia kaya dengan keanekaragaman tempat wisata yang indah dan memiliki sejarah tertentu. Baik, setelah kita melihat sebentar tadi keindahan Masjid Muhammad Cengho di daerah Pandaan, kita lanjut lagi menuju arah kota Surabaya. Sekali lagi cuacanya sangat cerah. Udah mulai panas sih guys sebenarnya. Kita istirahat dulu guys. Nggak usah digeber terus. Kita istirahat tadi setelah kita melewati Masjid Muhammad Cengho. Kita sejenak istirahat, kita bikin cemilan dulu lah. Sekejap ya. Makan dulu guys. Biasa. The buburs. Waduh. Ada macet guys. Sebelah kanan ada apaan itu? Sepertinya terjadi sesuatu, saudara-saudara. Waduh. Sepertinya banyak polisi di depan. Ada apakah gerangan? Kita ambil kanan. Wih, banyak banget polisi. Sepertinya ada penangkapan atau apakah itu? Buset. Oh, sepertinya ada kasus yang lumayan besar karena banyak banget polisinya di situ. Haha. Ya, mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Kita lanjut lagi, kita masih ada di seputar daerah Pandaan guys. Menuju arah kota Surabaya. Lanjut. Melalui jalan non-tol ini bisa juga, ini di depan ada pertigaan. Kalau ke kiri kita ke arah Mojokerto, Mojosari dan sebagainya ya guys. Ke jalur nasional tengah. Ini kita lurus ke arah Surabaya. Jadi kalau nggak mau masuk Surabaya, ke sana bisa langsung menuju Mojokerto, Mojosari, Jombang, Kediri dan sekitarnya. Dan kalau lewat jalur non-tol ini ya seperti biasa lah. Kita bebarengan dengan truk-truk yang pengangkut dan juga kendaraan-kendaraan besar lainnya. Karena di sekitar jalan Malang Surabaya ini banyak banget pabrik, bermacam-macam pabrik dan daerah industri. Dan petunjuk jalan di sepanjang jalur non-tol Malang Surabaya ini sangat jelas ya guys. Tuh. Semuanya jelas. Baru ada jalan yang nggak mulus nih. Aduh.
Kita belok ke kiri guys. Lanjut dulu ya. Dan setelah belok kiri tadi, kita akan melewati jembatan Gempol. Masih di Kabupaten Pasuruan. Jembatan Gempol apa jembatan Porong ya? Ya seperti itulah. Nih, gede sekali jembatannya guys. Dan sekarang kita memasuki Kabupaten Sidoarjo. Sebelah kiriku ini Rumah Sakit Bayangkara. Pusdik Sabara, Pusat Pendidikan Sabara. Sidoarjo lurus, Kerembung ke kiri. Kerembung nama daerah guys. Inilah yang dinamakan daerah Porong guys. Cerah sekali cuacanya. Mantap. Salah satu alasanku kenapa lewat jalur lama adalah di sebelah kananku ini guys. Kalau kalian melihat tanggul yang tinggi itu, coba tebak apa coba? Itu adalah monumen akibat keteledoran manusia, yaitu lumpur lapindo. Sehingga dari musibah yang sangat dahsyat itu sekarang dia dijadikan tempat wisata lumpur lapindo guys. Bayangin. Nih sebelah kanan segede ini, sepanjang ini, itulah di balik tanggul itu ada lumpur lapindo. Dijadikan tempat wisata guys. Dahsyat sekali. Nah, sepanjang jalur ini nih, bisa nggak ya di-spillin dulu dikit gitu. Teman-teman Joel Kriwil TV, inilah penampakan terkini lumpur lapindo. Di tahun 2023 ini tepat 17 tahun semburan lumpur lapindo yang kini disebut lumpur Sidoarjo. Lumpur lapindo merupakan bencana yang terjadi di Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo pada 18 Mei 2006. PT Lapindo Brantas melakukan pengeboran mencapai 8.500 kaki. Sebelum pengeboran dilakukan, pihak perusahaan sempat diingatkan terkait pemasangan pipa selubung. Itu harus dilakukan sebelum pengeboran. Namun, semburan lumpur panas mulai terjadi pada 29 Mei 2006 pukul 05.30 waktu Indonesia Barat. Titik semburan berjarak 150 meter dari pemukiman. Warga pun mencium bau gas yang menyengat dari semburan tersebut. Semburan lumpur itu diketahui berasal dari sumur Banjar Panji 1, Porong, Sidoarjo, atau bagian dari kegiatan pengeboran eksplorasi gas Blok Brantas milik PT Lapindo Brantas. Terlepas dari adanya pengeboran, 2 hari sebelum semburan lumpur Sidoarjo terjadi, gempa mengguncang Yogyakarta. Meski begitu, belum diketahui apakah ada pembuktian ilmiah mengenai keterkaitan antara gempa bumi dengan semburan lumpur yang terjadi. Seperti yang dikutip Detik Finance, yang pasti semburan lumpur panas itu tak dapat dikendalikan hingga meluber kemana-mana. Lumpur menggenangi ruas jalan tol Surabaya Gempol hingga ditutup. Sebagai upaya untuk menanggulangi bencana itu, didirikan tanggul untuk menahan lumpur agar tak masuk ke pemukiman warga.
Namun, pada 10 Agustus 2006, sejumlah tanggul jebol hingga membanjiri pemukiman warga. Pada 18 April 2007, Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY sebagai Presiden RI kala itu mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo atau BPLS. Selain itu, dibentuk pula Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo. Hingga tahun 2008, semburan lumpur tak kunjung berhenti, bahkan semakin meluas. Perharinya, lumpur menyembur hingga 100 meter kubik. Semburan lumpur itu menyebabkan 25.000 jiwa dari 8 desa di 3 kecamatan harus mengungsi. Mereka kehilangan lahan dan rumahnya yang tenggelam dalam lumpur. Lumpur itu juga memakan korban jiwa. Pada 7 September 2010, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, gas metana yang keluar menyebabkan 3 rumah terbakar beserta penghuni di dalamnya. Peristiwa itu terjadi di RT 3 RW 2 Siring, Porong. Hingga saat ini, semburan lumpur masih bisa disaksikan dari atas tanggul di titik 21 yang berada di Kelurahan Siring, Porong. Dari situ tampak jelas asap hitam pekat yang membumbung tinggi serta lumpur panas masih juga menyembur. Ada opsi yang menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi debit lumpur yang terus mengalir. Salah satunya dengan mengalirkan aliran lumpur ke Sungai Porong yang dilakukan sejak 2010. Kemudian, sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian warga, pemerintah meminjamkan dana sebesar 773,38 miliar kepada grup Bakri yang dialokasikan untuk ganti rugi dan pembelian tanah milik warga yang terdampak. Bencana ini mengakibatkan 10.426 rumah warga dan 77 rumah ibadah terendam lumpur. Hingga saat ini, persoalan mengenai kerugian yang dialami korban baik dari warga maupun perusahaan masih belum sepenuhnya selesai. Beberapa tahun lalu, pakar geologi Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo mengungkapkan, semburan lumpur Sidoarjo mengandung harta karun. Kandungan dalam lumpur itu disebut langka temuan berdasarkan riset soal lumpur Sidoarjo yang dilakukan Tim Terpadu Riset Mandiri atau TTRM ITS. Hasil riset tersebut menemukan kandungan litium dalam lumpur Sidoarjo. Dalam hasil kajian Badan Geologi Kementerian ESDM disebutkan bahwa semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo memiliki kandungan logam tanah jarang atau disingkat LTJ atau rare earth yang dapat dimanfaatkan untuk sejumlah industri, mulai industri telekomunikasi, industri komputer, bahan pembuatan baterai kendaraan listrik, dan nuklir. Haha, dahsyat ya guys ya. Dan setelah kita meninjau tadi wisata lumpur Lapindo, sekarang kita memasuki daerah Tanggul Angin, Kabupaten Sidoarjo guys. Sidoarjo ini terkenal dengan sebutan kota petis ya. Petisnya itu yang sangat terkenal, yang dipakai oleh masakan-masakan khas Jawa Timur seperti rujak cingur, tahu campur, tahu tek, dan sebagainya. Oh iya, satu lagi juga kupang lontong. Nah, di Sidoarjo ini ada sentra kuliner kupang lontong, lontong balap, sate kerang. Nah, di situ guys, kalau kalian penyuka makanan seperti itu atau makanan khas Jawa Timur, di sini tempatnya. Dan teman-teman, tepat setelah melewati kota Sidoarjo,
tepat di depan pabrik Maspion 3. Inilah yang aku maksud tadi, Bursa Kupang masakan khas Sidoarjo. Jadi di sebelah kiri itu berderet depot-depot makanan khas Sidoarjo, Kupang lontong, lontong balap, sate kerang, dan teman-temannya. Mantap! Dan akhirnya teman-teman semua, inilah sekarang kita sudah memasuki wilayah kota Surabaya. Pas ini ditandai ada apa nih? Pembangunan simpang susun jalan tol apa nih baru. Pasti depan pabrik Maspion. Ini namanya daerah Aloha teman-teman, dulu ya. Nggak tahu kalau sekarang masih Aloha nggak namanya ya. Nah, Aloha, jadi ini antara Surabaya dan Sidoarjo, Gedangan. Ya apa rek kabare rek teko mlebu Surabaya iki. Mantap. Dan ini kalau lurus sudah teman-teman ya ke pusat kota Surabaya. Seperti itu teman-teman. Seperti inilah. Kita akan memasuki kota Surabaya. Halo Rek, Jul Kriwil TV melintas di Surabaya. Terlihat ya di kejauhan itu ada gedung-gedung tinggi. Itu pertanda kita memasuki wilayah kota Surabaya. Di sebelah kiri ini kalau nggak salah Bungurasih, terminal bis Surabaya guys. Cerah guys, hari ini cerah. Inilah terminal Bungurasih Surabaya tuh, banyak bis-bis keluar. Dan di depan itu bundaran pecahan jalan kalau ke kiri ke arah Mojokerto, ke Jawa Tengah sana. Dan kalau lurus kita ke pusat kota Surabaya. Dan itulah saja teman-teman video tentang perjalanan dari Malang ke Surabaya melewati jalur lama alias non-tol. Jadi bisa menjadi referensi buat kalian kalau ingin melihat hal-hal yang gak ngebosenin di jalan tol menuju Surabaya dari Malang. Kalian bisa melewati jalan yang aku lewati tadi. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share semua video yang ada di Jul Kriwil TV. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Hati-hati di jalan, salam traveling dan salam tata-tata. Assalamualaikum. Nggak terasa di dalam perjalanan touring kali ini aku sampai di kota Surabaya.
Kota ini mempunyai banyak kenangan buatku. Surabaya hebat. Keren, ada parkir mobil kebun binatang Surabaya Bonbin. Inilah kebun binatang Surabaya, guys. Kebun binatang yang terletak di pusat kota Surabaya.